Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Definisinya itu akan kita bahas di sini. Sebenarnya mungkin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Al-Quran dalam pembedaan antara Al-Quran di kasus antara ilmu tafsir dan ulumul Quran. Di bedanya di situ apa? Kita sudah menyinggung membahas tentang Al-Quran. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah secara etimologis ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan Al-Quran adalah isim jamid, isim statis, kata benda statis, artinya dia tidak berubah. Ada juga yang mengatakan Al-Quran adalah kata mustaq, dinamis, jadi dia berubah, punya akar kata. Kalau dalam bahasa kita, kalau kita mau membedakan antara yang statis dan dinamis adalah seperti gajah. Gajah itu ya gajah, dia tidak punya akar katanya, tidak bisa berubah dan yang lainnya, tidak bisa bergajah, tidak bisa menggajah. Tapi kalau kata yang dinamis atau mustaq tadi itu seperti tulis, menulis, penulis, maka dia ada perubahan di situ. Nah, ada dua perbedaan pendapat ini di kalangan ahli tafsir, ahli bahasa tentang Al-Quran ini. Jadi ada yang mengatakan itu berasal dari satu kata tertentu, yang lain mengatakan tidak, itu adalah istilah tertentu yang tidak perlu pakai akar kata tertentu. Nah, kalau ini jamid selesai. Jadi Al-Quran itu adalah istilah yang memang dipakai untuk Quran itu sendiri. Dia tidak berasal dari kata yang lain. Seperti gajah itu adalah istilah yang dipakai untuk gajah itu sendiri, tidak berasal dari kata yang lain, begitu. Tupai, jadi tidak ada kalimat mentupai, nggak ada. Gitu. Nah, ini opsi pertama. Nah, ini paling gampang gitu, paling gampang, nggak perlu cari akar-akaran gitu. Yang kedua, ketika dia punya akar kata atau dia bisa berubah, dia terderivasi begitu ya, dia punya derivasinya, punya akar katanya. Maka ada perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan dia dari kata koroa, yang kedua dia dari kata corona, bukan virus ya, bukan, tapi corona. Corona itu artinya membanding, menyanding, menyamping gitu ya, menggandeng gitu, itu corona. Dari dua pilihan tadi antara corona dan koroa, yang populer adalah koroa. Jadi Quran itu berasal dari kata koroa. Jadi kalau dia dari kata koroa, maka nanti juga akan beda pendapat lagi. Koroa ini maknanya apa? Gitu. Ada dua kata makna gitu ya. Jadi maknanya ada yang mengatakan itu maknanya membaca, ada yang memaknakan itu jamaah atau menghimpun atau mengumpulkan. Sehingga kalau kita baca secara etimologis, Al-Quran itu bisa artinya bacaan dan Al-Quran itu bisa artinya himpunan atau kumpulan. Kalau dia berarti bacaan, maka Quran ini adalah seperti bacaan yang lain. Dia itu harus dibaca. Hanya mungkin informasinya berbeda. Jadi statusnya ketika kita membaca Quran dan membaca Quran itu sama-sama membaca gitu. Jadi ketika ada orang mengatakan Quran sama Quran itu sama, ya dari sisi bacaan iya, jadi sama-sama dibaca gitu. Tapi kalau kita menyamakan bahwasanya informasi Quran dan Quran adalah sama, ini masalah kita. Ada persoalan epistemologis yang bermasalah di situ. Ada persoalan keilmuan yang ada di situ. Jadi kalau Anda membedakan Quran sama Quran itu, nah ini ada persoalan epistemologis di situ.
persoalan pengetahuan. Jadi Anda tidak tahu perbedaan Quran sama Quran, Quran sama Quran gitu. Sehingga Anda mengatakan bahwa dua-duanya sama begitu. Memang sama-sama dibaca, sama-sama bacaan, tapi bacaan Quran sama bacaan ini berbeda dari sisi keilmuannya kan. Jadi kontennya itu berbeda, isinya itu berbeda. Jadi Quran, kalau Quran dari kata Quran maka dia adalah bacaan. Tapi kalau dari kata Quran yang diartikan menghimpun, maka Quran itu adalah himpunan. Himpunan apa ya? Himpunan sesuatu di situ. Kalau informasi ya himpunan informasi, kalau petunjuk atau perintah ya himpunan perintah dan yang lainnya. Kalau kita asumsikan Quran atau kita yakini Quran ini adalah obat, maka Quran itu ya himpunan obat gitu. Oke, ini secara etimologis. Kemudian Al-Quran secara terminologis dipahami berbeda-beda sesuai bidang ilmu tentunya. Tapi dari semua definisi tentu akan mencantumkan paling tidak kalimat ini atau kata ini apa? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Nah, nanti belakangnya yang mungkin berbeda. Nah, ini definisinya. Misalkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber pengetahuan biologis misalkan. Itu bagi ahli biologi ketika dia mengkaji Quran tidak memposisikan Quran sebagai kitab petunjuk, tapi dia sebagai salah satu sumber pengetahuan biologis yang harus dia buktikan dengan eksperimen misalkan begitu. Nah, artinya ini bidangnya ditentukan dulu. Nah, kalau di sini kemudian kita bisa membedakan apa beda etimologis sama terminologis. Kalau etimologis itu adalah pemaknaan atau makna yang didasarkan pada pemakai bahasa. Sederhananya berdasar kamus gitu ya. Jadi kalau Al-Quran dalam bahasa Indonesia ya nanti kalau Anda mau mencari definisinya ya Anda cari dalam kamus bahasa Indonesia kan gitu. Tapi kalau Quran dalam bahasa Arab ya nanti cari kamus bahasa Arab. Nah, tapi kalau terminologis itu adalah pemaknaan atau pendefinisian sebuah kata atau istilah berdasarkan bidang ilmu. Jadi kalau ilmu kita berbeda maka definisinya pun berbeda juga. Nah, kita lanjut ya. Dalam kajian Islam, Al-Quran adalah kalam Allah. Catatan pertama ya, itu adalah kalam Allah. Jadi kalau dia kalam Allah, maka dia berbeda dengan, dia bukan kalam malaikat dan bukan kalam Rasul. Nabi Muhammad bahkan bukan kalam setan dan yang lainnya. Tapi yang jelas dia adalah kalam Allah. Ini pemahaman jumhur. Jadi kalau kalam itu artinya ungkapan, kalam itu adalah kata-kata, maka Al-Quran ini kata-kata Allah. Secara redaksional Allah yang punya kata-kata itu, bukan Jibril, bukan malaikat. Bukan malaikat, bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalam Allah yang artinya kalau nanti ada perdebatan berarti dari sana Quran itu pakai bahasa Arab, berarti Allah berbicara pakai bahasa Arab. Ya Allah pintar banyak bahasa gitu aja. Jadi bahasa yang dipakai ke Rasul adalah bahasa Arab gitu. Tapi yang dipakai kepada misalkan Musa itu juga bukan bahasa Arab gitu. Padahal Musa itu disebut kalimullah gitu ya, yang diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ini adalah Quran ini adalah kalam Allah. Jadi betul-betul ungkapan Allah, betul-betul kata-kata Allah gitu ya. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Jadi ini mengeluarkan definisi ini, mengeluarkan artinya yang tidak diturunkan pada Nabi Muhammad bisa jadi kalam Allah juga. Tapi tidak disebut Quran. Misal yang diturun pada Nabi Musa itu juga kalam Allah, tapi bukan Quran. Nanti lebih dikenal sebagai Taurat. Kemudian yang ditransmisi, yang dinukilkan, yang diriwayatkan, yang disampaikan pada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya diinformasikan kepada kita secara banyak orang. Jadi misalkan kalau saya bicara, Anda yang mendengar misalkan 100 orang. Nah di belakang Anda itu juga 100 orang. Jadi murid Anda itu 100 orang yang dengar. Masing-masing dari Anda 100 orang. Nah kemudian
murid jenengan yang dengan 100 orang lagi. Jadi semakin ke sana semakin banyak dan mereka sepakat semua gitu. Jadi yang ngomong tadi yang pertama Rasulullah, tapi kemudian setelah 5 abad itu dari semua tempat, dari manapun itu semua ngomong bacanya sama, Qur'annya sama, itu namanya mutawatir. Jadi per apa namanya, pertobakot itu namanya apa? Per generasi gitu ya. Per generasi itu yang mendengar itu banyak dan mereka nggak berselisih dengan apa yang dia dengarkan. Itu namanya mutawatir. Banyak ini ukurannya berapa? Kalau dalam hadis pertentangan ya. Ada yang bilang 10 minimal, ada yang harus di atas itu. Tapi intinya adalah di mana orang tidak berselisih, mereka tidak bersepakat bohong di situ. Tentu kalau orang yang berkarakter ya makin sedikit pun tidak masalah kan itu, karena mereka orang karakternya bagus. Kalau karakternya bagus 10, 5 itu sudah tidak mungkin mereka sepakat bohong gitu. Tapi kalau nggak berkarakter mereka butuh banyak kan. Nah kebanyakan orang yang baca Quran itu karakternya baik-baik dan yang dengar pun juga banyak gitu ya, artinya tidak sedikit itu. Ini makin menunjukkan bahwasanya jadi nanti kalau kita pilih secara logis begini, ada yang dengar banyak tapi mereka nggak berkarakter. Ada yang dengar sedikit tapi mereka berkarakter. Nah, Quran ini bukan sedikit dan berkarakter, tapi banyak dan rata-rata berkarakter. Siapapun yang baca Quran mesti karakternya bagus. Ya, cek saja. Kalau dia rutin baca Quran terus, mesti karakter dia bagus. Sulitlah dia bohong. Tapi kalau baca Qurannya ya saya bisa baca Quran tapi nggak pernah dia sentuh sama sekali Quran kecuali bulan Ramadan ya itu masalah. Itu masalah ya. Jadi karakternya itu tidak terbangun secara gradual tapi ya kadang ingat kadang enggak. Dan mayoritas yang kadang ingat kadang enggak itu. Membacanya bernilai ibadah. Jadi membaca Quran ini bernilai ibadah. Artinya apa? Ketika kita baca Al-Quran itu apapun huruf yang ada di Quran itu hukumnya ibadah. Baca aja, nggak perlu paham gitu. Kalau paham gimana? Ya paham plus ibadah kan gitu dan seterusnya gitu. Tapi kalau baca yang lainnya enggak. Oh ya sebelum ketika ditransmisi secara mutawatir maka itu berbeda dengan kiroat ya. Kiroat itu ditransmisi ke kita tidak mutawatir gitu. Ya, tidak mutawatir itu. Jadi dia ini mengeluarkan Quran yang dalam versi qiraat. Sementara kalau membacanya bernilai ibadah, ini mengeluarkan wahyu lain yang wujudnya hadis. Jadi hadis ini memang ada yang dari wahyu Allah tapi tidak bernilai ibadah. Sebenarnya semua yang dilakukan Rasul itu terbimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya adalah ada yang secara makna memang dari Allah, ada yang itu merupakan penyimpulan atau istihad Rasulullah SAW. Nah, hadis qudsi itu betul kalam Allah gitu. Bukan kalam Allah, artinya itu memang dari Allah tapi tidak membacanya ibadah. Qiraat syahadah dan qiraat yang lain juga sama. Dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Dua frase ini menunjukkan bahwa ada nanti versi Quran yang tidak dimulai dengan Fatihah dan tidak diakhiri dengan An-Nas. Artinya ada versi tambahan gitu ya. Konon salah satu yang punya ini adalah orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab, ya saya sendiri belum pernah lihat ya, konon saja. Konon ya Anda bisa percaya bisa tidak. Artinya kalau dengan mana buktinya Pak ya saya tidak tahu gitu. Karena konon kan itu. Makanya berita ini berita setengah benar setengah tidak benar ya. Kalau Anda benarkan silahkan, tidak benarkan juga nggak apa-apa. Saya sudah bilang konon kan gitu. Membaca bacaan Al-Quran yang mutawatir bernilai ibadah, sedang yang tidak mutawatir atau yang kelak nanti dalam kajian Quran disebut qiraat tidak bernilai ibadah. Tapi itu penting untuk memahami Quran. Nah, jadi qiraat itu penting untuk memahami, tapi tidak bernilai ibadah. Al-Quran adalah wahyu, hadis adalah wahyu. Artinya Rasul ini nggak mungkin ngomong sembarangan. Artinya dia nggak mungkin sembarangan, maka dia dibimbing oleh Allah. Masalah bimbingannya bentuknya apakah redaksional, secara redaksional benar dari Allah Subhanahu wa taala langsung ungkapan itu ungkapan Rasul, apakah itu
penyimpulan Rasul atau tidak, tapi nggak mungkin Rasul itu ngomong berdasar nafsu dia sendiri, kira-kira begitu. Jadi makna definisi hadis adalah wahyu itu begitu. Jadi Rasul itu nggak mungkin ngomong berdasar nafsu dia sendiri, nah, tapi mesti terbimbing begitu. Nah, ketika dia melakukan kesalahan berbasis nafsu dia atau kesalahan penyimpulan atau konklusi dia terhadap wahyu, maka akan datang teguran langsung dari Allah. Contohnya adalah abasa wa tawalla dan ayat-ayat yang lain. Jadi kalau salah ya, jadi pemahaman apa yang dari Rasul itu, semua yang dari Rasul itu wahyu itu sederhananya begini. Kalau Rasul itu benar, maka nggak ada teguran dari Allah Ta'ala. Tapi kalau Rasul itu pernah melakukan satu kesalahan, mesti datang teguran. Nah, semua yang ditegur di Rasul itu selalu diriwayatkan. Artinya kita tahu yang ditegur oleh Allah itu sedikit jumlahnya. Di Quran itu yang berupa peneguran untuk Rasul itu sedikit. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan seluruh yang dilakukan Rasul itu semuanya benar. Semua yang dilakukan Rasul secara syariat itu semuanya benar. Nah, dan semua yang dilakukan Rasul itu meskipun dia bukan syariat, itu lebih baik dari apa yang kita pilih. Ini kalau kita simpulkan lebih tajamnya ke situ. Nah, sehingga kemudian di Quran hadis itu difungsikan sebagai bayan, jadi penjelas wahyu. Artinya kita nggak mungkin paham Quran gitu ya. Kita nggak mungkin paham Quran tanpa hadis. Tapi kita bisa ngerti. Jadi kalau kita paham Quran, itu berarti belum paham kehendak Allah secara bagus gitu ya. Maksud Allah secara bagus. Tapi kalau kita paham hadis, ngerti hadis, melakukan hadis itu ya semuanya, maka kita otomatis paham Quran. Logikanya begitu. Nah, jadi intinya kalau mau berislam itu nggak bisa dilepaskan dari hadis. Kalau Anda melepaskan dari hadis ya maka ada Allah sendiri menentukan bahwasanya hadis ini berfungsi sebagai bayanul Quran. Kalau dia juga bayanul Quran, maka ya bagaimana kita paham Quran kalau kita nggak paham penjelasannya kan kita. Tapi kalau kita paham penjelasannya ya mesti intinya Qurannya kita paham gitu. Oke. Ada jenis wahyu yang diterima Rasul itu 3 ya. Artinya semuanya yang dilakukan Rasul itu perilaku Rasul, perkataan Rasul itu semuanya wahyu gitu. Hanya nanti dibedakan menjadi 3. Satu, apa yang dikatakan Rasul itu Quran. Nah, ahli Quran biasanya mengatakan kalau Quran itu ya redaksi dan maknanya semuanya dari Allah. Nah, diredaksi dan makna dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi sering juga disebut hadis ilahi atau hadis rabbani gitu ya. Nah, itu yang maknanya dari Allah tapi redaksinya dari Rasul. Bedanya kalau yang Quran tadi redaksi dan makna dari Allah semuanya. Tapi kalau hadis qudsi maknanya dari Allah tapi redaksinya Rasul gitu. Tapi kalau hadis secara redaksional itu dari Rasul dan maknanya pun dari Rasul. Tapi yang harus kita pahami sekali lagi gitu. Apa yang diomongkan Rasul itu mesti terbimbing wahyu. Meskipun itu adalah ijtihad, itu adalah konklusi Rasul. Ya, karena nanti kalau Rasul salah, itu meskipun konklusi Rasul, ijtihad Rasul itu salah, mesti ditegur. Kalau tidak ada teguran, maka udah pasti itu disepakati atau disetujui oleh wahyu gitu ya. Jadi saya katakan seluruh yang dilakukan Rasul itu wahyu. Pak, termasuk buang hajat, termasuk tidur dan sebagainya ya. Kalau saya iya. Tapi apakah wahyu itu harus kita ambil? Nah, itu urusan lain. Nah, jadi Rasul ini diarahkan untuk jadi memang uswah betul untuk kita. Tapi masalah kemudian apakah kita harus begitu? Misalkan ya, Rasul sederhananya misalkan ya saya kasih contoh setiap hari makan korma gitu ya. Apakah kita harus makan korma? Ya saya jawab enggak. Ya, saya jawab enggak. Tapi kita harus sepakat bahwasanya korma itu memang kandungannya memang
luar biasa, kadang melebihi dari jenis makanan-makanan di tempat kita kan gitu. Nah, itu harus kita sepakati. Kenapa harus Allah dipilihkan korma gitu ya? Pilihkan korma untuk Rasul ya, salah satu pertimbangannya ini adalah terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Nah, kalau kita pahaminya begitu. Jadi apa yang dilakukan Rasul itu semua terbimbing wahyu, termasuk harian beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kasih contoh ini beberapa. Kalau Quran misalnya dzalikal kitabu la raiba fihi, yang Al-Baqarah ayat 2 ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nanti ada kalimat lain hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Quran ini diturunkan bukan hanya untuk orang muttaqin saja, manusia pun sebenarnya dia boleh ngambil petunjuknya. Nah, terus kenapa kok di satu ayat disebut hudal lil muttaqin, kenapa di ayat yang lain hudal linnas gitu? Karena secara umum, secara duniawi gitu ya, Quran ini, kitab ini, Al-Quran ini, itu secara duniawi Anda mau muslim atau enggak muslim di dunia ini bisa Anda menjadi sejahtera gara-gara Quran ini. Nah, kalau Quran ini dilakukan dengan baik, Anda akan menjadi ini di dunia ini, aturan-aturannya jujur dan sebagainya itu dipegang dengan baik. Nah, itu ada di dunia ini kan. Tapi kemudian kalau urusan akhirat ya hanya lil muttaqin tadi. Ya. Jadi aturan sedekah, jadi kalau kita sedekah di dunia, Anda muslim atau tidak muslim, Anda dapat 700. Dilipatkan menjadi 700 dan dilipatkan sampai tidak terhingga. Sama ini muslim atau tidak muslim. Kalau Quran bilang ini ya, satu sedekah dilipatkan menjadi 700, ya itu berlaku untuk muslim atau tidak muslim. Hanya nanti di akhiratnya berbeda. Sehingga nanti pemaknaan seorang muttaqin sama pemaknaan manusia secara umum nanti akan berbeda ketika Anda baca Quran ini. Nah, ini contoh ya, contoh yang satu. Jadi Quran ini nggak ada keraguan, ini petunjuk. Terutama bagi yang mereka muttaqin. Jadi kalau totalitas Anda misalkan tauhid itu nggak akan didapat oleh mereka yang kafir. Tapi kalau hukum sosial ya semuanya bisa pakai gitu. Oke, contoh hadis yang lain, contoh hadis qudsi ya. Nabi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Biasanya kalau hadis qudsi ada kalimat qala Allah seperti ini. Atau qala ta'ala. Jadi biasanya ada kalimat itu. Jadi kalau ada qala Allah atau qala ta'ala, biasanya ini adalah hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Ana inda dhanni abdi bi. Ana, aku, siapa Allah, inda berada, don berada pada gitu ya. Dhannin sangka, atau aku pada persangkaan abdi hambaku bi denganku. Artinya apa? Allah itu akan hadir di depan kita sesuai yang kita prasangkakan, kita persepsikan, yang kita citrakan Allah. Jadi kalau kita memahami Allah ini adalah zat yang menakutkan, dia memaksa, dia keras, kasar kepada kita, maka kita akan tampakkan dia sebagai zat itu dan kita akan menjadi hamba yang ketakutan. Tapi kalau kita persepsikan Allah di depan kita ini bahwa zat yang maha welas, maha asih, maha sayang, Allah ini senang dengan hambanya, maha pengampun, maha pemaaf, maka kita akan menjadi hamba yang bahagia di dunia ini. Kalau kita ini berpikir bahwa dunia ini sudah diciptakan oleh Allah dengan sedemikian rumitnya, kompleksnya terhadap kehidupan kita, ya itu yang akan menjelma di depan kita. Tapi kalau kita menganggap dunia ini penuh dengan kepositifan, semua ini diatur oleh Allah dengan sedemikian rupa, kita ini tidak akan pernah dihukumi, tidak akan pernah dibebani di atas kemampuan, ya kita akan selalu positif terus begitu. Nah, ini anak indah nih aktivi. Jadi mau positif mau tidak positif itu sesungguhnya ya kita sendiri yang membangun kalau berdasar hadis ini gitu. Nah, kalau hadis biasa contohnya adalah biasanya dia tidak ada kalimat qala Allah gitu ya. Kalau ada qala Allah, contohnya an Humaid
ibni Abdurrahman ibni Auf anna rajulan atan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni kalimatin a'ishu bihinna wa la tuktir alai. Ya Allah, ajarkan aku kata-kata yang aku hidup dengan itu dan jangan memperbanyak kata-kata itu sehingga aku lupa gitu ya, fa'ansa. Jadi Allah ya Rasulullah, ajari aku kalimat dan jangan banyak-banyak nasihati yang pendek saja yang sehingga saya nggak lupa. Apa Rasul bilang? Faqala Rasulullah la taghdab, jangan marah. Jangan marah ini adalah hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihukumi hadis qudsi dan bukan Quran. La taghdab, jangan marah. Nah, kalau saya bilang semua yang disampaikan Rasul, yang berasal dari Rasul, semuanya terbimbing oleh wahyu termasuk la taghdab. Kalau Anda mau pelajari la taghdab, itu adalah persoalan psikologis. Hari ini menyebutnya begitu. Itu adalah persoalan hati. Jadi marah itu persoalan hati. Dan persoalan hati itu artinya begini. Kalau kita melakukan la taghdab, tidak marah dalam kehidupan kita hari ini, maka penyakit-penyakit itu cenderungnya jauh. Kalau Anda amati betul, sering hipertensi, sering ada orang kolesterolnya tinggi, itu semuanya bermula dari hati, bermula dari perasaan dan pikiran mereka. Masuk stroke dan seterusnya itu bermula dari situ. La taghdab. Kalau kita bisa menguasai marah kita, bisa mengurangi kemarahan kita, maka nanti kita ini akan cenderung lebih stabil. Kalau kita stabil, maka penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif, hari ini sebut penyakit degeneratif, itu cenderung dia akan rendah. Nah, ini bentuknya. Lah, kita kemudian memahami ekspresi marah itu seperti apa. Ekspresi marah itu kalau saya pahami dua. Ada ekspresi yang sifatnya pasif, ada yang ekspresi yang sifatnya aktif. Ekspresi yang sifatnya pasif itu biasanya jenengan dongkol, malas, marah, dongkol, jengkel, hatinya pokoknya gemuruh nih, nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Hatinya begini tapi pengen saya begini tapi nggak bisa ngomong. Itu marah. Gimana solusinya? Ya ngomong. Kalau Anda tahan terus itu kelamaan bisa jadi Anda akan punya persoalan, baik persoalan organ yang bermasalah atau yang lainnya. Jadi solusinya omongkan. Kalau Anda suka jengkel, suka dongkol, suka yang lainnya, itu omongkan. Tapi ada ekspresi yang aktif, artinya apa? Jangan suka jelekin orang lain gara-gara kamu ini begini. Nah, apa solusinya? Berhenti, diam. Kalau Anda teruskan itu, maka Anda akan terbebani saat marah itu, terbebani juga dengan efeknya. Oke, ini hebatnya. Jadi saya suka dengan hadis pendek ini gitu ya. Jadi ternyata kalau saya simpulkan, orang kalau mau sehat salah satunya adalah ini. Jadi kalau kita bicara sehat itu komponen pembentuknya itu 3. Satu adalah psikologis, hari ini nyebutnya, kalau saya lebih suka hati gitu ya. Komponen pertama adalah hati gitu. Jadi kalau hati Anda bersih, hati Anda ini, maka penyakit-penyakitnya akan kurang. Kalau Anda amati orang-orang dulu itu mereka sederhana banget, tidak punya neko-neko lah, sehingga mereka umurnya panjang-panjang. Kita ini sebenarnya banyak makanan, banyak gizi, banyak nutrisi, banyak macam-macam, karena kita neko-neko dan tidak kuat memenuhi neko-neko ini, akhirnya kita banyak pikiran. Nah, banyak pikiran ini yang bikin kita cepat keriput, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Nah, yang kedua adalah, kalau ke komponen kesehatan yang kedua adalah makanan. Apa yang kita makan adalah itu kesehatan kita. Jadi apa yang Anda makan itu mencerminkan kesehatan Anda. Jadi kalau orang Jawa bilang Anda nyiri, ya ada sesuatu yang tidak suka, Anda harus pertimbangkan ulang. Kenapa Anda sirik tertentu? Apakah tubuh Anda nggak menerima? Kalau tubuh Anda nggak menerima, oke lah, itu bisa. Tapi persoalannya, kalau pikiran Anda nggak menerima, itu masalah.
Jadi kalau tubuh memang nggak menerima, memang itu ada yang mungkin masalah organ tertentu atau bisa jadi yang lainnya. Tapi kalau kemudian pikiran Anda nggak nolak, ini hati-hati. Nah, terakhir adalah gerak. Jadi komponen yang ketiga kalau Anda mau sehat, selain hati, makanan, kemudian adalah gerakan. Suka olahraga enggak? Kalau Anda suka pusing-pusing, gampang masuk angin dan yang lainnya, nah, itu paling gampang Anda cek dulu Anda suka olahraga. Kalau Anda suka olahraga kok tetap gampang itu, maka kemudian cek makanannya. Kalau makanannya sudah bagus, ini sudah bagus, kemudian tetap masih pusing-pusing, cek hatinya. Anda ini masih suka dongkol enggak? Masih suka jengkel enggak? Masih suka marah pada orang lain? Suka nahan kemarahan enggak? Suka melampiaskan kemarahan atau enggak? Kalau tiga-tiganya ini sudah, maka kemudian kalau tetap Anda ini, maka silahkan ketemu saya, gitu ya. Sederhananya begitu. Saya mohon maaf ya, sampai kemana-mana. Ini ya, jadi perbedaan ini ya. Jadi Quran itu mengredaksi dan maknanya dari Allah, sementara diskusi itu biasanya redaksinya dari Rasul, tapi kemudian maknanya dari Allah. Dan biasanya hadisnya itu ada qala Allah atau qala ta'ala. Sementara kalau hadis biasa, meskipun itu adalah redaksi dan maknanya dari Rasul, dia tetap terbimbing. Kalau ini salah, mesti ada teguran. Teguran itu kalau dari Allah, maka bentuknya adalah Quran. Maka banyak yang kemudian Quran ini menegur perilaku Rasulullah yang sebenarnya itu adalah hadis kan gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silahkan bertanya dan silahkan ini diskusi pakai media yang Anda bisa ketemu dengan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.